Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Merahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Kesesatan para ahli agama dan kredibilitas akal mereka. Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Kedudukan akal dalam Islam merupakan masalah yang masih diperdebatkan hingga saat ini. Dalam Islam, kepenggunaan akal terutama dalam agama tidak mendapat kedudukan secara pasti. Bagi sebagian kelompok, penggunaan akal dalam beragama itu adalah haram, sebab hal itu akan menimbulkan pertentangan dengan beberapa dalil di dalam hadis maupun Al-Quran. Sedangkan di sisi lain, ada pula beberapa kelompok yang memandang penggunaan akal dalam beragama itu boleh, bahkan dianjurkan. Hal itu didasarkan pada asas manfaat yang diperoleh ketika umat menggunakan akalnya, maka akan lahirlah peradaban besar. Selain itu, penggunaan akal menurut kelompok ini sangatlah didukung oleh beberapa dalil Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk menggunakan akalnya. Abdullah ibn Mas'ud, salah satu sahabat Nabi yang sering menggunakan akal dalam metode ijtihadnya. Kelompok yang setuju penggunaan akal beranggapan bahwa penggunaan akal dalam agama Islam tidaklah ditentang bahkan mendapat dukungan dari berbagai dalil yang ada dalam Al-Quran, di samping manfaat yang didapat karena akal merupakan sarana dalam pemecahan masalah. 4. Akal dalam agama Islam sangatlah dihargai, bahkan diperintahkan penggunaannya oleh Allah sendiri. Hal itu tercantum oleh beberapa ayat berikut ini, Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran, kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Quran, Surat Ali Imran ayat 7. Namun, banyak sekali para pemuka agama di Indonesia, terjerat pada aliran-aliran sesat. Dikarenakan adanya doktrinasi massal di suatu daerah dan tempat terjadinya forum kesesatan itu dimulai. Kesesatan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan. Ini karena adanya suatu gejala berpikir yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Contohnya adalah pada kasus yang sedang viral di Juli-Agustus 2023 ini, yakni tentang Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok Pesantren Al-Zaitun di bawah kepemimpinan Panji Gumilang, PG, membuat resah masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan ajaran dan juga pernyataan-pernyataannya yang cenderung ngawur dan sesat. Dengan dasar itu Panji Gumilang menetapkan hukum perintah merenggangkan syaf solat. Padahal menurut Kiai Kholil, penafsiran dan perintah seperti itu adalah menyimpang dari kaidah tafsir yang telah baku. Pertama, salah penafsiran pada surat Al-Mujadalah ayat 11. Menurut Kiai Kholil, kesesatan PG terletak pada penafsiran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang kemudian dijelaskan dengan hadits doa, minal muslimina wal muslimat, dengan arti berdampingan. Dengan dasar itu Panji Gumilang menetapkan hukum perintah merenggangkan syaf solat. Padahal menurut Kiai Kholil, penafsiran dan perintah seperti itu adalah menyimpang dari kaidah tafsir yang telah baku. Kedua, indikasi Panji Gumilang melakukan penodaan agama. Panji Gumilang menyebut, kalau Allah berbahasa Arab, nanti susah bertemu orang Indramayu, Gusti Allah nggak ngerti. Ucapan Panji Gumilang yang seperti itu dinilai ini menyinggung keimanan umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu. Allah Maha Kuasa, Maha Segala-galanya. Untuk itu Kiai Kholil mengajak segenap umat Islam untuk senantiasa menolak pemikiran sesat tersebut dan menjaga keutuhan NKRI. Ketiga, meyakini khotib sholat perempuan. Kiai Kholil mengatakan, Panji Gumilang meyakini bahwa khotibah perempuan diperbolehkan dan sah hukumnya menjadi khotib sholat. Menurut Kiai Kholil, pernyataan Panji Gumilang itu adalah kesalahan dan yang bersangkutan wajib bertaubat. Kalau ini diajarkan KPD Santri 2 Az-Zaitun itu penyimpangan.
Peggy segera diproses hukum karena ucapannya banyak merendahkan ajaran Islam dan bikin gaduh. Satu persatu akan dikeluarkan fatwanya, cuit Kiai Holil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe.